masih dalam keadaan agama Nasrani, Rasulullah. Rasulullah dengan sahabatnya menyalat gaibkan ketika meninggalnya. Itu makanya jelas beliau itu orang Islam dan husnul khotimah, karena di akhir wafatnya, di akhir hayatnya, walaupun tadinya agamanya agama non Muslim, tapi setelah masuk agama Islam dan wafat dalam keadaan agama Islam tadi, jelas husnul khotimah dan tentunya insya Allah menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama itu ada riwayat lain nggak bahwa An-Najasyi itu sempat berjumpa Rasulullah? Tidak ada ya riwayat itu? Tidak ada riwayat berjumpa dengan Rasulullah. Justru ketika umat Islam dulu pernah istilahnya hijrah, kan sebelum ke Madinah itu pernah hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, dan artinya ketika hijrah itu ketika umat Islam hijrah ke sana itu sangat dihormat oleh An-Najasyi ini, sehingga Rasulullah SAW itu merasa bangga dan senang sekali. Riwayat sejarah yang sangat menakjubkan, karena memang beliau ternyata seorang raja yang sangat hormat kepada Rasulullah. Hanya dengan sepucuk surat dakwah tunduk. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Insyaallah hari ini kita akan membahas yaitu tentang tema bunyi surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada An-Najasyi. Insyaallah kajian ini akan dibimbing langsung oleh murabi kita, Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Andre. Pagi hari ini kita akan membahas tema bunyi surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada An-Najasyi. Insya Allah nanti sebelum dijelaskan, baik silakan bisa menyapa pada pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana lima la ya'lamun, amma ba'du. Pak Andre yang saya hormati, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijaga dari segala musibah-musibah. Amin. Dan mudah-mudahan putra-putri kita yang sedang belajar juga pada sukses. Amin. Terutama yang sedang belajar di pondok pesantren kita, Pak Andre ya, yang kita kelola, yakni Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin, yang alhamdulillah sudah berdatangan dari berbagai daerah. Mudah-mudahan para santri ini pada sukses di dalam belajarnya, juga putra-putri pemirsa mudah-mudahan disukseskan dalam belajarnya. Amin amin. Dan semua yang kita programkan mudah-mudahan terwujud, dan COVID-19 juga mudah-mudahan segala sirna. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan bahas masalah yang penting, yakni bunyi surat Nabi Muhammad SAW kepada An-Najasyi. Ya. Silakan ditanyakan Pak Andre mengenai pertanyaannya bagaimana. Baik Pak Gi. Baik pemirsa, kita buka pada halaman 210. Insya Allah di episode yang ke-72 ini kita akan membahas satu tema, bunyi surat Nabi Muhammad SAW kepada An-Najasyi. Pertanyaannya, dalam tarikh dikatakan bahwa Nabi SAW semasa hidupnya pernah mengirim surat kepada raja-raja, penguasa-penguasa, dan kepada kepala-kepala suku. Di antaranya kepada An-Najasyi. Yang ingin saya ketahui, bagaimanakah bunyi surat Nabi SAW kepada An-Najasyi itu? Itu pertanyaan bagi. Baik, silakan bagi. Pak Haji Andre yang saya hormati dan pemirsa yang dimuliakan Allah, yang disayang oleh Allah, mari kita jawab pertanyaan tadi. Pertanyaannya kan dalam tarikh itu artinya sejarah. Sejarah Islam dikatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW semasa hidupnya pernah
mengirim surat kepada raja-raja. Surat di sini maksudnya adalah surat dakwah ya, supaya mereka masuk agama Islam. Jadi surat ini dikirim kepada raja-raja, penguasa-penguasa dan kepala-kepala suku. Di antaranya kepada An-Najasyi. Ya, nanti saya terangkan Najasyi itu siapa nama aslinya. Yang ingin saya ketahui, kata penanya, adalah bagaimanakah bunyi surat Nabi Muhammad SAW kepada An-Najasyi itu. Ya. Jadi yang ditanyakan oleh si pemirsa ini, oleh si penanya ini ingin tahu, kan Nabi Muhammad dulu ngirim surat dakwah kepada penguasa yang ada di Ethiopia ya sekarang ini, di Habasyah, namanya An-Najasyi. Nah, isi suratnya itu, isi surat dakwahnya itu bagaimana bunyinya? An-Najasyi itu raja ya Pak Kiai? Ya, nanti di bawah ada penjelasan. Kita jawab dulu Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah. Perlu diketahui Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam bukan hanya dengan lisan saja, tetapi sering pula dengan tulisan, misalnya melalui surat. Syekh Khalid Sayyid Ali dalam kitabnya yang khusus membahas surat-surat Nabi Muhammad SAW yang berjudul Rasailun Nabi SAW ilal muluk wal umara war rasail waru asail qabail. Sekali lagi, judul kitabnya itu adalah Rasailun Nabi Muhammad SAW ilal muluk wal umara wa ru'asail qabail, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan surat-surat Nabi Muhammad SAW kepada raja-raja, penguasa-penguasa dan kepala-kepala suku. Ya, menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya telah mengirim tidak kurang dari 33 surat dakwah. Jadi ketika beliau Nabi Muhammad masih hidup dulu dalam rangka berdakwah kepada raja-raja, kepala-kepala suku, ya, penguasa-penguasa di daerah-daerah tertentu, walaupun beliau tidak pandai nulis baca, tapi kan ada namanya juru tulisnya, ada kutab disebutnya ya, juru tulisnya, supaya mengirim surat kepada mereka agar masuk Islam. Nah, ternyata menurut penelitian dari seorang pakar sejarah Islam yang diberi nama Syekh Khalid Sayyid Ali, itu tidak kurang jumlahnya 33 pucuk suratnya semasa hidup beliau itu. Nah, antara lain surat tadi ditujukan kepada An-Najasyi. Berikut ini akan kami ungkapkan tentang yang pertama, bunyi surat Nabi kepada An-Najasyi, kemudian tanggapan An-Najasyi terhadap surat Nabi, kemudian surat balasan An-Najasyi kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, bunyi surat Nabi kepada An-Najasyi. Nah, Najasyi yang bernama asli adalah Asham bin Abjar. Ya, Asham bin Abjar adalah raja di negara Habasyah atau sekarang ini terkenal dengan Ethiopia. Ya. Nabi Muhammad SAW mengutus Ja'far bin Abi Thalib dan rombongan kaum muslimin lainnya menghadap An-Najasyi. Jadi An-Najasyi ini merupakan ya gelar kehormatan di Ethiopia zaman dulu. Ya, kalau sekarang mungkin ada Sri Sultan Hamengkubuwono kayak seperti itu. Jadi namanya An-Najasyi di sana. Dengan membawa sepucuk surat dakwah yang isinya secara lengkap sebagai berikut. Ya, karena tulisannya bahasa Arab, kita sebelum diterjemahkan ya teksnya baca dulu bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ilan Najasyi al-Asham malikil Habasyah. Silmun anta. Fa inni ahmadu ilaika Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin wa asyhadu anna Isa ibn Maryam ruhullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-batul at-thayyibah al-khasinah. Fahamalat bi Isa hamalathu min ruhihi wa nafhihi kama khalaqa Adama bi yadihi wa nafhihi wa inni ad'uka ila Allahi wahdah la syarikalah wal muwalati ala ta'atih wa anta tabi'ani wa tu'mina billadzi ja'ani fa inni rasulullahi wa qad ba'astu ilaika ibn ammi Ja'faran wa nafaran minal muslimin fa idza ja'aka fakrihim wa da'it tajabbura wa inni ad'uka wa junudaka ila Allahi azza wa jalla wa qad ballagtu wa nasahtu faqbalu nushi wassalamu ala manittaba'al huda. Kemudian rupanya capnya Allah Rasulun Muhammadun.
Jadi dalam cap itu Allah diletakkan di garis pertama di atas, kemudian yang kedua Rasul, di bawah baru Muhammad sebagai adab kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun tulisannya Muhammadur Rasulullah, kan menurut tulisan Muhammad itu lebih pertama ditulisan Muhammadur Rasulullah, Muhammad putusan Allah. Tapi dalam setempel ini ya Allahnya di atas, Rasul di bawah Allah, kemudian Muhammad di bawah Rasul. Iya. Itu adabnya luar biasa. Subhanallah. Terjemahnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad Rasulullah kepada Najasyi yang bernama Asham, Raja Habasyah. Ya, yang bernama Asham, ya Raja Habasyah. Sejahtera bagi kamu. Sesungguhnya aku memuji kepada engkau, yakni kepada Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia yang Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Pemberi keselamatan, yang Maha Pemberi keamanan, yang Maha Pelindung. Aku bersaksi bahwa Isa Ibnu Maryam tiupan roh dari Allah yang terjadi dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam yang perawan, yang baik, yang menjaga diri, yakni suci. Lalu mengandung bayi Isa. Ia mengandungnya dari rohnya dan tiupannya, sebagaimana Allah telah menciptakan Adam dengan tangannya dan tiupannya. Dan bahwasanya aku mengajak kamu kepada Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Taat dan patuh kepadanya, dan agar mengikuti aku serta beriman kepada ajaran yang datang kepadaku, ya. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Aku telah mengutus anak pamanku yang bernama Ja'far dan serombongan dari kaum muslimin untuk menghadapmu. Jika telah datang kepadamu, jamulah mereka, dan janganlah berlaku congkak. Bahwasanya aku mengajak kamu dan tentaramu kepada Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung. Telah aku sampaikan dan telah aku nasihatkan, maka terimalah nasihatku. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk ini. Di setempel Allah, Rasul, Muhammad, ya. Kemudian yang bagian B, yang kedua, yakni tanggapan An-Najasyi terhadap surat Nabi. Nah, bagaimana setelah surat Nabi Muhammad tadi sampai dan dibacakan di hadapan Najasyi, nah tanggapan Najasyinya kepada Nabi, surat Nabi bagaimana? Kita jelaskan. Setelah An-Najasyi membaca surat Nabi Muhammad SAW, diletakkanlah surat itu di atas kepalanya, menutupi wajahnya. Ia beringsut dari pembaringannya, lalu duduk di bawah sebagai sikap mengagungkan. Kemudian dipanggilnya Ja'far bin Abi Thalib, ya, Ja'far bin Abi Thalib untuk menghadapnya. Di hadapan Ja'far itulah ia menyatakan keislamannya. Jadi rupanya dakwah Nabi Muhammad itu berhasil, ya. Dengan mengirimkan surat aja gitu. Surat aja melalui Ja'far bin Abi Thalib tadi. Jadi begitu ya hebatnya membaca surat Nabi, ya rupanya menyentuh hati Najasyi tadi. Padahal Najasyi seorang raja di Ethiopia begitu, luar biasa. Maka langsung dia suratnya aja disimpan dia di atas kepala, nanti tanda hormat. Dan akhirnya Ja'far bin Abi Thalib supaya dipanggil dan menyatakan syahadaten, membaca 2 kalimat syahadat di hadapan Ja'far tadi. Nah, kemudian yang bagian C-nya atau yang terakhir, surat balasan An-Najasyi kepada Nabi. Rupanya ketika Ja'far mau pulang dengan rombongan kepada Nabi, menyampaikan tadi kan surat sudah disampaikan. Nah, ketika pulang itu rupanya An-Najasyi juga ngirim surat balasan. Nah, bagaimana bunyi surat balasan An-Najasyi kepada Nabi? Selanjutnya An-Najasyi membalas surat Nabi Muhammad SAW, isinya secara lengkap sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Muhammadin Rasulillah. Minan Najasyi al-Asham bin Abjar. Salamun alaika ya Nabi Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Minallahil ladzi la ilaha illahu. Alladzi hadani ilal Islam. Amma ba'du. Faqad balagoni kitabuka ya Rasulullah. Fama zakarta min amri Isa alaihi salatu wassalam wa rabbis sama'i wal ardi. Inna Isa ma yazidu ala ma zakarta sukruqan. Ala ma zakarta sukruqan, ya. Innahu lakama qulta. Wa qad arafna ma bu'ista bihi ilaina wa qad qalaina ibna ammika wa ashabahu. Fa ashhadu annaka Rasulullah shadiqan musaddaqan. Wa qad bay'atuka wa bay'atu ibna ammika
wa aslamtu ala yadayhi rabbal alamin wa qad ba'astu ilaika bibni Arha bin Asham ibni Abjar fa inni la amliku illa nafsi wa in syi'ta an atiyaka fa'altu ya Rasulullah fa inni ashhadu anna ma taqulu haqqun wassalamu alayka ya Rasulullah. Ya, itu ucapan tulisan yang ditulis oleh Raja Najasyi tadi atau An-Najasyi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjemahnya supaya Pak Andre pemirsa pada paham ya, karena ini kan orang Arab ya, tulisan Arab ya. Saya kira banyak yang belum paham isinya kalau enggak diterjemahkan. Yeah. Oleh karena itu saya bacakan terjemahnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kepada Muhammad Rasulullah dari Najasyi Asham bin Abjar. Jadi nama aslinya Asham bin Abjar ya. Salam bagimu wahai Nabi Allah, dan rahmat serta berkah dari Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia yang telah memberiku petunjuk kepada agama Islam. Amma ba'du. Telah sampai kepadaku suratmu wahai utusan Allah. Apa yang engkau terangkan mengenai Isa, demi Tuhan langit dan bumi sesungguhnya ya, demi Tuhan langit dan bumi sesungguhnya Isa tidak lebih ya. Sesungguhnya Nabi Isa itu tidak lebih sedikit pun dari apa yang engkau terangkan dan benar-benar sama ya. Tadi kan dikatakan Nabi Isa itu bukan Tuhan tapi ya anak Siti Maryam sebagai ya tentunya Nabi dan Rasul Allah. Nah, apa yang dikatakan olehmu itu Muhammad itu benar-benar ya, sama. Artinya tidak salah. Kami mengerti betul maksud utusanmu dan kami telah menjamu anak pamanmu yakni Ja'far dan kawan-kawannya. Aku bersaksi bahwa engkau benar-benar utusan Allah yang benar dan dibenarkan ya. Selain benar juga dibenarkan. Aku telah berbaiat yakni berjanji setia kepadamu dan kepada anak pamanmu, serta di hadapannya aku menyatakan masuk agama Islam, berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Aku telah mengutus anakku yakni Arha bin Asham bin Abjar untuk menghadap engkau. Aku tidak memiliki apa-apa kecuali diriku sendiri. Bila engkau berkehendak agar aku menjumpaimu, tentu aku siap melakukannya, wahai utusan Allah. Aku bersaksi bahwasanya apa-apa yang engkau katakan adalah benar. Salam bagimu, wahai utusan Allah. Ya, itu terjemahan dari suratnya yang secara lengkap dari Najasyi tadi. An-Najasyi wafat pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Pada waktu Nabi Muhammad SAW menerima informasi tentang wafatnya An-Najasyi, beliau bersama para sahabatnya menyalat gaibkan serta memohonkan ampun baginya. Jadi rupanya lebih duluan wafatnya An-Najasyi daripada Nabi kita Muhammad SAW. Ketika terdengar atau Rasulullah mendengar beliau wafat, langsung nyuruh dengan para sahabatnya, beliau sama-sama menyolat gaibkan ya, sholat jarak jauh ya kepada An-Najasyi ini. Yang kami jadikan referensi ini banyak sekali kaitan dengan surat dakwah Nabi kita Muhammad SAW ini adalah kitab-kitab, ada Rasailun Nabi ilal muluk wa umaro wa ru'asaul qabail, ada kitab Jauharul Rasail al-Arabi, ada kitab Majmu'ah al-Asriyah ya, fi lughah al-Arabiyah. Akan tapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat katanya An-Najasyi tetap beragama Nasrani, tidak masuk agama Islam. Syekh Mahmud Syed Khattab telah membantah keras pendapat ulama yang mengatakan bahwa An-Najasyi tidak masuk agama Islam. Bantahannya itu ditulis dalam kitabnya yang diberi judul Islamun Najasyi. Isinya khusus membahas tentang keislaman An-Najasyi dilengkapi dengan dalil-dalil nakli yang lengkap ya. Itu jadi intinya bahwa kita yakin bahwa An-Najasyi ini dia masuk agama Islam berkat adanya surat dakwah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk orang yang husnul khotimah karena dia masuk agama Islam dengan baik ya, dengan penuh kesadaran, sehingga ketika wafatnya pun Rasulullah dengan para sahabat menyolat gaibkan. Ini tentunya itu sebagai tanda-tanda bahwa beliau itu benar masuk Islam. Benar-benar masuk Islamnya, dan hadisnya itu yang menyatakan Rasulullah menyolatkan gaib, menyolat gaibkan An-Najasyi, itu hadisnya sahih di riwayat Imam Bukhari. Sebagai informasi Pak Andre dan pemirsa, saya sedang menulis buku tentang tata cara merawat ya
merawat jenazah berdasarkan Quran, hadis dan fatwa ulama. Nah, dimasukkan juga dalam pembahasan yang kami sedang tulis kurang lebih 200 halaman ini adalah masalah mengenai sholat gaib, dan dalam sholat gaib itu dimasukkan cerita atau kisah tentang Najasyi. Setelah saya teliti ternyata hadis-hadisnya itu sahih, sehingga tidak diragukan lagi tentang keislaman An-Najasyi, karena Rasulullah sendiri menyolat gaibkan. Nggak masuk akal kalau Najasyi masih dalam keadaan agama Nasrani, Rasulullah dengan sahabatnya menyalat gaibkan ketika meninggalnya. Itu makanya jelas beliau itu orang Islam dan husnul khotimah, karena di akhir wafatnya, di akhir hayatnya, walaupun tadinya agamanya mungkin agama non Muslim, tapi setelah masuk agama Islam dan wafat dalam keadaan agama Islam tadi, jelas husnul khotimah dan tentunya insya Allah menjadi ahli surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Selama itu ada riwayat lain nggak bahwa An-Najasyi itu sempat berjumpa Rasulullah? Tidak ada ya riwayat itu? Tidak ada riwayat berjumpa dengan Rasulullah. Justru ketika umat Islam dulu pernah istilahnya hijrah, kan sebelum ke Madinah itu pernah hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, dan artinya ketika hijrah itu ketika umat Islam hijrah ke sana itu sangat dihormat oleh An-Najasyi ini, sehingga Rasulullah SAW itu merasa bangga dan senang sekali. Dan dalam riwayat itu kita temukan bahwa di antara istri Rasulullah namanya Ummu Habibah, ya, putranya Abu Sufyan ini, karena waktu itu Abu Sufyan masih kafir, ya, sangat benci kepada anaknya yang masuk agama Islam, akhirnya sampai hijrah dengan suaminya ke Habasyah sana. Cuman setelah di Habasyah sana ini rupanya ya dengan suaminya itu bercerai sehingga menjadi janda, ya. Akhirnya rupanya Rasulullah SAW karena oleh suaminya dibenci karena katanya suaminya menjadi tertarik sama agama yang lain, sementara istrinya tetap mempertahankan Islam, sementara oleh bapaknya yang ada ya juga dimusuhi karena bapaknya masih agamanya masih katakanlah jahiliyah itu, musyrik. Nah, akhirnya ditikah oleh Rasulullah, dan ternyata Rasulullah menikahnya itu mewakilkan kepada Najasyi ini. Jadi Najasyi sebagai mewakili Rasulullah, sehingga ketika Ummu Habibah datang berjumpa Rasulullah sudah enggak ya nikah lagi karena sudah diwakili oleh Najasyi. Itu ada ya di dalam riwayatnya dalam tarikh. Demikian, mudah-mudahan Pak Andre dan pemirsa mendapatkan pencerahan dan ada apa yang saya sampaikan bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, itu pertanyaan dari bunyi surat Nabi Muhammad yang dikirimkan kepada An-Najasyi. Sudah terjawab lengkap ya, Bu? Sudah lengkap, insyaallah. Bahkan ada riwayat sejarah yang sangat menakjubkan, karena memang beliau ternyata seorang raja yang sangat hormat kepada Rasulullah. Hanya dengan sepucuk surat dakwah tunduk. Amin amin. Baik pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.